Pemerintah mengumumkan secara resmi logo baru 81 tahun Republik Indonesia. Ya, inilah logo 81 tahun Republik Indonesia. Logo ini mengartikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semangat kolektif dan gotong royong antar lapisan, sinergi dan koneksi membangun negeri bertumbuh dengan satu tujuan yang sama. Logo ini dibuat oleh Fajar Novario asal Padang dengan raihan suara 44,73%. Dan pada akhirnya masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2 yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Desain Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Pemerintah dan DPR RI menggelar rapat koordinasi khusus fokus menyikapi dampak kondisi ekonomi global terhadap perekonomian dalam negeri. Dalam kesepakatan rapat koordinasi ini, kondisi fiskal dan moneter Indonesia harus stabil dan bergerak cepat memitigasi resiko di tengah kondisi global. Pemerintah dan DPR sepakat menjaga kestabilan makroekonomi jangka pendek, jangka panjang di tengah situasi global yang tak menentu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pengelolaan perekonomian nasional membutuhkan koordinasi antar pihak agar setiap kebijakan berjalan selaras. Menurut Prasetyo, koordinasi tersebut diwujudkan melalui saling memberikan masukan dalam penyusunan berbagai kebijakan, mulai dari sektor makroekonomi, fiskal, hingga sektor real. Pemerintah dan DPR RI berharap koordinasi ini dapat terus ditingkatkan, memastikan seluruh perekonomian berjalan on the track, memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Daskub beserta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk tetap fokus memitigasi potensi risiko perekonomian akibat kembali bergejolaknya konflik di kawasan Selat Hormuz. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI yang memimpin rapat koordinasi dengan Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Maria Elka Pangestu hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Jiwandono. Pemerintah diminta fokus memitigasi situasi fiskal dan moneter Indonesia di tengah kondisi global. Dasko menilai saat ini semua negara menghadapi kondisi global yang tidak pasti. Secara khusus DPR RI minta pemerintah dan jajaran kementerian terus melakukan berbagai upaya kebijakan menjaga kestabilan makroekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Rapat koordinasi, pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain. Yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan
dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11 serta dari Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian Dewan Ekonomi Nasional menilai penguatan koordinasi antara pemerintah, DPR, Bank Indonesia, serta lembaga keuangan lainnya dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah gejolak global akan membuat penguatan perekonomian secara berkelanjutan. Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu menegaskan rapat koordinasi terkait kondisi ekonomi yang rutin digelar akan memberikan putusan kebijakan yang bisa membuat langkah pemerintah semakin tepat dan dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah situasi global tidak menentu. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia hingga saat ini cukup baik meskipun terjadi pelemahan mata uang rupiah. Mari Elka menyebut pemerintah harus waspadai resiko dampak gejolak ekonomi global serta menjaga confidence dan trust dari pasar. Keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Saya rasa semua sepakat bahwa kita semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi. Ya, pemirsa, mancanegara berikutnya, kesepakatan menyerahkan Lebanon Selatan ke tangan Israel ternyata picu gelombang demonstrasi besar-besaran di Beirut. Informasinya sejeda, Sindo Prime segera kembali. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan terpisah. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20 kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Jadi menyesuaikan dengan harga pasar. kita serahkan pada aparat penegak hukum. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Ingat juga kan tindakan yang tidak bisa diterima. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Klarifikasi resmi kepada publik. Jangan lewatkan Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Berkelahi di tengah jalan menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa